Salah satu di antara banyaknya proyek Marvel yang akan datang, ada satu tayangan khusus yang berbeda dari tayangan-tayangan Marvel sebelumnya. Ini adalah tayangan Marvel spesial Halloween dengan unsur horor, mengandung kekerasan dan tampilan hitam putih karena memang mengambil referensi film horor jadul tahun 40-an. Mengikuti langkah James Gunn yang mempersiapkan tayangan khusus berjudul The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Marvel kembali membuat short movie dengan label spesial, dan serial tersebut adalah Werewolf by Night yang dirilis saat nuansa Halloween. Diperankan oleh Gael Garcia Bernal sebagai Jack Russell alias sosok werewolf atau manusia setengah serigala. Tayangan ini akan tersedia untuk layanan streaming Disney Plus pada 7 Oktober nanti. Nah, sembari menunggu rilisnya short movie tersebut, alangkah baiknya jika kita membahas mengenai asal-usul Werewolf by Night atau kisah dari Jack Russell dari komiknya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah sedikit penjelasan mengenai apa itu Werewolf by Night. Video ini bisa dijadikan sebagai pemanasan sebelum menyaksikan tayangan live actionnya nanti. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Perlu diketahui sebelumnya, Marvel pernah menciptakan sebuah era komik di mana mereka memasukkan genre horor di dalamnya. Di antaranya ada Morbius yang mengisahkan ilmuwan yang menjadi vampir dan juga Werewolf by Night ini. Werewolf by Night akan menjadi awal mula perjalanan seorang pria bernama Jack Russell di semesta Marvel. Nah, karakter Werewolf by Night alias Jack Russell pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dalam komik Marvel Spotlight nomor 2. Namun sebelum itu, cikal bakal karakternya sudah ada sejak komik Marvel Tales nomor 116 yang rilis pada tahun 1953. Kisah ini berlatarkan pada abad ke-19 ketika seorang pria muda bernama Johan ingin menikahi seorang wanita bernama Bettina. Sang pria merasa belum mapan untuk menikahi kekasihnya itu. Untuk itu, dia kemudian merencanakan sebuah perampokan, namun ternyata muncul werewolf atau manusia serigala yang menggagalkan rencananya. Sosok monster itu juga menemukan rumah dari Johan dan justru meminta tempat untuk bermalam. Keesokan paginya, monster serigala itu berubah menjadi seorang pria yang kemudian memeras Johan. Setelah berdiskusi bersama, kini keduanya malah bekerja sama, di mana Johan merampok orang-orang kaya, sementara werewolf memakan mereka. Nah, akhir dari komik ini menunjukkan bahwa werewolf sebenarnya adalah ayah dari Bettina, dan dalam komik ini hanya menjelaskan cikal bakal werewolf dalam dunia Marvel dan tidak ada hubungan langsung dengan Werewolf by Night alias Jack Russell. Selanjutnya, pada komik Marvel Spotlight nomor 2 tahun 1972, barulah kisahnya terfokus pada karakter Werewolf by Night dari Jack Russell. Komik ini dibuka dengan Jack Russell yang berada dalam wujud werewolfnya. Setelah kembali ke wujud manusianya, Jack merasakan jika semua ini hanyalah mimpi, hingga pada suatu saat Jack bertemu dengan ibunya yang membeberkan sebuah rahasia mengenai likantropi. Likantropi ini adalah istilah dari kelainan langka yang sering disebut sebagai kutukan karena merubah seseorang menjadi wujud monster serigala menyeramkan yang dipicu oleh hal-hal tertentu. Kemudian, Jack diberitahu mengenai ayahnya yang dibunuh oleh warga. Tindakan itu dilakukan karena Baron Russell yang kehilangan kendali ketika berada dalam pengaruh likantropi. Peluru perak menjadi senjata utama yang menewaskan ayahnya itu. Nah, pada komik Werewolf by Night nomor 15 tahun 1974, Jack Russell mempelajari mengenai asal-usulnya dan hubungannya dengan Dracula dari semesta Marvel. Werewolf pertama dalam silsilah keluarga Russell adalah Gregory Russell yang membunuh Dracula. Hal ini juga menyebabkan pertarungan Russell dengan werewolf. Semua kejadian berakhir dengan werewolf yang memberikan kutukan likantropi kepadanya. Nah, kutukan tersebut terus berlanjut hingga sampai ke Jack Russell yang membuatnya berubah menjadi werewolf tepat pada ulang tahunnya yang ke-18. Sama seperti kisah manusia serigala pada umumnya, Russell akan berubah menjadi binatang buas setiap malam selama 3 hari setiap siklus bulan purnama. Semula, dia mengira berasal dari Los Angeles, tapi akhirnya diketahui bahwa Russell berasal dari Transylvania. Nah, setelah mendapati dirinya memiliki kutukan, Russell kemudian menghabiskan hari-harinya untuk mencari obat agar bisa sembuh. Tapi sayang kelainan itu tidak ada obatnya. Akhirnya, dia menjadi pengelana
sambil masih mencari asal-usul dirinya dan malah berakhir dengan pertemuan beberapa karakter penting dari semesta Marvel. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai Moon Knight versus Werewolf by Night. Komik Werewolf by Night nomor 32 memperkenalkan karakter yang baru saja debut di MCU, yaitu Moon Knight. Kisah ini bermula ketika Moon Knight secara brutal menyerang sosok Werewolf by Night di sebuah gang. Monster itu kalah dalam pertarungan tersebut dan Moon Knight secara berulang kali menyebut Werewolf by Night sebagai freak atau makhluk yang aneh dalam pertarungan yang dimenangkan olehnya. Kemudian, flashback ke hari sebelumnya, terlihat Werewolf menyerang Beck kawan, temannya sendiri yang mencoba untuk melindungi seorang anak kecil. Werewolf kemudian bersembunyi semalaman di bawah batu, sampai keesokan harinya dia berubah ke dalam wujud manusianya dan menjadi Jack Russell. Jack kemudian berkeliling mencari temannya, namun dia sendiri tidak ingat dengan apa yang terjadi semalam. Sementara itu kita melihat Buck yang sedang dirawat oleh dokter di rumah sakit. Russell mendapat tumpangan dan kemudian sampai di rumah ayah tirinya. Di sana sang ayah bercerita mengenai insiden Buck yang diserang oleh makhluk misterius. Mengetahui hal itu, Jack segera pergi menuju rumah sakit dan mendapati Buck yang sedang koma. Jack kemudian mengutuk dan mengumpat selagi dia dalam perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Jack bertemu dengan Moon Knight yang menyebut jika ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Moon Knight menceritakan pekerjaan apa yang sedang ia lakukan, dan kita melihat beberapa orang yang sedang mengurus dokumen bertuliskan Mark Spector. Dia kemudian diberikan kostum yang meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dia juga dijanjikan bonus $10.000 jika berhasil menangkap Jack Russell. Nah, di sini Moon Knight menawarkan untuk langsung membawa Jack tanpa kekerasan. Namun Jack menolak dan langsung berlari menuju sebuah gang. Dia kemudian bertransformasi menjadi Werewolf by Night dan kita kembali ke pertarungan yang sudah diceritakan sebelumnya. Orang-orang yang melihat pertarungan tersebut kemudian memanggil polisi. Sementara Moon Knight tetap memenangkan pertarungan hingga Jack melayangkan pukulan yang membuat Moon Knight kolaps untuk beberapa saat. Moon Knight kemudian bangkit dan melayangkan pukulan terakhirnya. Komik ini kemudian berakhir dengan Moon Knight yang menyeret Werewolf sembari disaksikan oleh orang-orang di sekitar. Kemudian, kisahnya berlanjut pada isu 33 yang merupakan lanjutan dari cerita sebelumnya, di mana pada isu kali ini lebih banyak menampilkan pertarungan Werewolf by Night versus Moon Knight. Terlihat Moon Knight yang membawa Werewolf sembari menaiki tangga menuju helikopter. Sementara itu, para polisi mulai menembaki helikopter untuk menghentikan Moon Knight, namun hal tersebut belum berhasil. Sementara itu, ada seorang pria yang sedang mencari Raymond Cooker. Raymond Cooker sendiri merupakan werewolf yang sudah disembuhkan. Dia bertemu dengan wanita dan menceritakan bagaimana bibi serta pamannya dibunuh dan satu-satunya saksi adalah anak mereka. Setelah si pria menceritakan kisahnya, si wanita memberikan peringatan dan menyebut jika satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Jericho Drumm. Di sisi lain, Moon Knight masih memanjat tangga dan werewolf kemudian terbangun. Werewolf itu mendorong Moon Knight yang membuat mereka berdua malah terjatuh ke lautan di samping dermaga. Meskipun sudah dikalahkan, Werewolf masih memberikan perlawanan dan kemudian bertarung. Terlihat mereka berdua naik ke dermaga dan mulai saling melayangkan pukulan satu sama lain. Ketika Werewolf hampir mengalahkan Moon Knight, kegelapan berakhir dan terlihat hari yang mulai terang. Hal tersebut membuat Werewolf kembali ke wujud manusianya dan mereka berdua kemudian memanjat tangga helikopter untuk kesekian kalinya. Ketika semua hal ini terjadi, Buck ternyata masih dalam keadaan koma dan sang dokter memiliki sedikit harapan untuk kesembuhannya. Moon Knight yang berhasil menangkap Jack Russell kemudian mengirim siluman itu kepada bosnya. Bos itu memberitahu Moon Knight bahwa dia belum bisa membayarnya hingga mereka yakin bahwa Jack Russell ini adalah jelmaan dari werewolf yang sebenarnya. Mereka juga menculik saudara perempuannya yang bernama Lisa. Bos itu kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin membuat werewolf sebagai peliharaannya yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian, secara mengejutkan, Jack berubah menjadi werewolf ketika mereka membayar Moon Knight yang telah sukses dengan pekerjaannya. Tepat pada saat itu, Moon Knight berubah pikiran dan menyadari bahwa orang-orang ini ternyata lebih kejam daripada Russell dan memiliki tujuan yang jahat. Werewolf kemudian keluar dari kandang. Dia dan Moon Knight kemudian bertarung melawan orang-orang jahat tersebut. Setelah mereka memenangkan pertarungan, Jack Russell kemudian bebas dan Moon Knight mendapatkan uangnya. Sekarang, mari kita bahas mengenai kekuatan Jack Russell alias Werewolf by Night. Apa yang membuat Russell berbahaya adalah dia bisa berubah menjadi werewolf sesuai dengan kemauannya, yang biasanya dicapai dengan cara meditasi.
Namun, ketika bulan purnama, dia otomatis berubah dan akan menjadi sangat berbahaya. Ketika perubahan biasa, dia bisa berpikir jernih dan mengendalikan dirinya sendiri. Namun ketika bulan purnama, perubahannya menjadi tidak terkontrol. Dia juga menjadi sangat kuat ketika siklus tersebut terjadi. Diketahui, Russell bisa mengangkat objek yang sangat berat. Selain itu, dia juga memiliki lompatan yang sangat jauh berkat otot-otot kakinya yang sangat kuat. Dia juga memiliki stamina, kelincahan, dan refleks khas manusia super. Menjadi werewolf juga mempertajam indera penciuman, pendengaran, dan penglihatannya. Tubuhnya juga sangat keras yang membuatnya memiliki ketahanan yang luar biasa. Dia bisa tahan terhadap serangan langsung, senjata api, ledakan, dan bahkan temperatur yang ekstrim sekalipun. Taring dan kuku tajamnya juga sangat berbahaya dan dapat dimanfaatkan sebagai senjata. Jack Russell juga memiliki kemampuan healing 10 kali lipat dari manusia biasa. Kemudian, ada beberapa fakta menarik mengenai sosok Werewolf by Night. Werewolf by Night adalah karakter yang diciptakan karena tingginya permintaan untuk karakter seperti itu ketika genre horor berada di puncaknya pada tahun 1950-an. Stanley, Les Daniels, dan Goodman menyadari hal tersebut. Mereka kemudian merilis banyak komik dengan genre horor seperti Marvel Tales yang menjadi debut untuk Werewolf. Yang terbaru, para fans mengantisipasi kehadiran Werewolf by Night di MCU setelah rilisnya serial Moon Knight. Namun sayangnya, Werewolf by Night tidak pernah muncul dan tidak pernah disinggung dalam serial Moon Knight. Tapi kemudian mendapatkan short movie-nya sendiri beberapa bulan kemudian. Nah, perlu diketahui, Moon Knight bukanlah satu-satunya koneksi werewolf di MCU. Jack Russell juga pernah bertarung melawan Spider-Man dalam komik Marvel Team Up nomor 12 dan juga melawan Iron Man dalam komik Werewolf by Night nomor 42. Sosok menyerupai serigala ini juga merupakan anggota dari grup Legion of Monsters yang berisikan Morbius, Mummy, Ghost Rider, dan Man-Thing. Dengan Werewolf by Night yang akan debut dalam tayangan bertemakan Halloween spesial dan bukan serial TV yang tepat, ada sedikit kebingungan mengenai masa depan Werewolf by Night di MCU. Menjadi tayangan Halloween spesial membuatnya terdengar seperti sebuah cerita yang hanya sekali tayang dan tidak terhubung dengan MCU. Namun dengan adanya anggota tim Midnight Sun yang sudah tampil di MCU, membuat Werewolf by Night memiliki kemungkinan juga untuk terhubung dengan MCU. Werewolf by Night bisa muncul dalam film Blade untuk menyiapkan kedatangan Midnight Sun nantinya. Dan dengan Marvel yang mengembangkan berbagai serial, bisa membuat lebih banyak kemungkinan petualangan dan cerita yang semakin mengukuhkan kedatangan Midnight Sun. Meskipun saat ini belum pasti, masa depan Werewolf by Night terlihat menjanjikan, dan itu bisa menjadi langkah besar dan menarik untuk MCU. Terakhir, kami ingin tahu apakah kalian menyukai tayangan dengan tema horor klasik seperti ini. Menurut kalian, film pendek Werewolf by Night akan mengambil setting di masa lalu atau masa sekarang? Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.